Ya, sektor pariwisata Indonesia meraih prestasi membanggakan. Indeks daya saing pariwisata dan perjalanan atau Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia melesat naik 12 peringkat dari posisi 44 menjadi 32 dari total 117 negara seluruh dunia. Sektor pariwisata Indonesia meraih prestasi membanggakan. Indeks daya saing pariwisata dan perjalanan atau Travel and Tourism Competitiveness Index yang baru saja dirilis secara resmi oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia melesat naik 12 peringkat dari posisi 44 menjadi peringkat 32 besar dari total 117 negara seluruh dunia. Meskipun diterpa berbagai kendala, Indonesia mampu mencapai peningkatan peringkat terbesar naik hingga 3,4%. Di kawasan Asia Pasifik, sektor pariwisata tanah air juga berhasil masuk dalam deretan 10 besar. Tepatnya menempati peringkat 8. Di atas Indonesia, terdapat beberapa negara di antaranya Jepang yang duduk di peringkat pertama, Australia, dan Singapura. Sebagai informasi, pemeringkatan Travel and Tourism Development Index 2021 didasarkan kepada faktor-faktor dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan serta pengembangan sektor pariwisata termasuk kontribusinya terhadap pembangunan negara. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, diterpa pandemi, kinerja industri pariwisata tetap melaju. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO. Ya, selamat pagi Ibu Pauline. Halo, selamat pagi. Salam sehat, Bu. Sehat terus dan tetap semangat. Itu dia, semangat sekali seiring dengan tadi kinerja industri pariwisata kita naik 12 peringkat. Ini luar biasa. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu nih sebenarnya bagaimana dengan kondisi industri pariwisata Indonesia hingga saat ini. Iya, industri pariwisata ini kan setelah pasca pandemi udah mulai rebound ya sekarang ya, kita bilang ada tourism revenge, tourism rebound, apapun itu kebangkitan pariwisata Indonesia tentunya didukung oleh berbagai stakeholder. Jadi kalau indikator untuk tourism competitiveness index itu kan ada berbagai macam nih, banyak sekali indikatornya. Antara lain ada yang sudah biasa tuh nature resources-nya, kemudian culture resources, itu Indonesia punya lah. Indonesia is a complete destination. Lalu ada keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan travel and tourism. Ini Indonesia kan sangat luar biasa ya prioritasnya kepada pariwisata. Oke. Lalu juga ada price competitiveness, ada pembangunan infrastruktur, kemudian juga policy-policy yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung kedatangan wisatawan dari mancanegara ke Indonesia. Ini juga salah satu indikator yang membuat Indonesia naik peringkat. Kalau dari kami pelaku pariwisata sendiri, kami sudah merasakan euforianya masyarakat yang ingin sekali bepergian itu sudah dari tahun lalu sebetulnya, tapi tahun ini lebih luar biasa lagi karena sudah dengan semakin melandainya kasus COVID dan juga dengan semakin banyaknya border dan aturan pemerintah yang sudah dipermudah, dilonggarkan sehingga masyarakat bisa leluasa bepergian. Ya, kita tahu melandainya kasus positif COVID-19, kemudian dilonggarkannya PPKM dan rata-rata hampir di level 1. Ini Anda melihat ini menjadi suatu momentum begitu yang mendorong kebangkitan dari industri pariwisata atau sebelum itu pun kita sudah mulai bergerak dari aktivitas pariwisata di Indonesia? Masyarakat ini kan udah eager banget buat bepergian ya. Jadi sebetulnya ketika semakin dilonggarkan, orang semakin pede untuk melakukan perjalanan. Oke. Dari PPKM ketika level 4 ke level 3 saja, orang sudah mulai bepergian, mulai bergerak, mulai pede lah perjalanan. Tapi dengan semakin dilonggarkannya, semakin banyak. Kalau tadinya cuman oh ya udah deket-deket perginya 2 atau 3 hari, akhirnya jadi malah perginya semakin lama dan semakin jauh. Kita bisa lihat sebetulnya dari angka penjualan travel agent sendiri di tahun lalu itu kan dari Januari sampai ke bulan Desember terjadi peningkatan yang sangat konsisten. Turunnya itu cuma di bulan Mei ketika ada larangan mudik dan juga di bulan Juli Agustus ketika ada pengetatan larangan perjalanan karena kasus COVID Delta. Nah, di bulan Januari sampai bulan April sendiri nih tahun 2022 itu peningkatannya cukup signifikan. Jadi kalau bulan Januari itu penjualan travel agent baru 400-an miliar, di bulan Maret April itu sudah mencapai 1,5 triliun rupiah, naik 3 kali lipat berarti kan dibandingkan dengan Januari. Dan lalu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu Maret April 2021 ini peningkatannya sudah 4 kali lipat. 4 kali lipat, wow.
luar biasa. Peningkatan di bulan Maret April begitu dari sebelumnya hanya sekitar 400 miliar kemudian melonjak hingga triliunan rupiah. Faktor ataupun pemicu utama ini kalau kita lihat dominasinya, apakah mereka orang Indonesia yang melakukan wisata atau sebenarnya wisatawan mancanegara yang sudah mulai merapat kembali ke Indonesia? Kedua-duanya iya. Jadi dengan semakin dilonggarkannya aturan masuk dari negara lain, masuk ke dari luar negeri masuk ke Indonesia, dengan dibukanya berbagai bandara di Indonesia dan juga diberinya kelonggaran terutama untuk wisatawan dari negara ASEAN itu kan tidak perlu lagi harus apply visa. Lalu beberapa negara kemarin juga ditambah lagi negara-negara lain boleh masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival. Ini sangat membantu wisatawan untuk datang ke Indonesia. Walaupun sekarang kendalanya adalah harga tiketnya masih cukup mahal. Itu yang menjadi kendala buat kami, kendala buat wisatawan terutama ketika mereka memilih Indonesia sebagai destinasi mereka. Baik, bicara mengenai tiket mahal begitu, karena kita tahu ini pun sudah diprediksi dari awal begitu dengan baru dibukanya kembali aktivitas ekonomi, sementara pada saat pandemi kan jumlah pesawat dibatasi atau bahkan banyak yang dikembalikan kepada listernya sendiri. Nah ini bagaimana teman-teman Astindo menyikapi tadi demand-nya sudah mulai tinggi, harga tiketnya terbatas dan memicu kenaikan harga tiket pesawat sendiri? Iya, jadi ini yang tadi saya bilang ya, kendalanya memang sekarang demand-nya banyak, tapi ternyata pesawatnya nggak cukup nih. Betul. Kami mengedukasi, sebenarnya edukasinya bukan dari sekarang sih, sudah dari jauh-jauh tahun sebelumnya kami mengedukasi masyarakat, yuk kita coba belajar yuk untuk planning perjalanan dengan lebih awal. Kalau orang luar negeri itu kan turis mancanegara tuh mereka sudah terbiasa tuh punya plan untuk trip liburan summer, kemudian juga liburan sekolah atau cuti segala macam. Kalau orang Indonesia itu kan cenderung last minute ya, maunya besok berangkat, hari ini baru beli tiket atau minggu depan mau berangkat, hari ini baru beli tiket. Ini kan kecenderungan orang Indonesia. Jadi sebetulnya kita sudah mulai boleh belajar untuk itu, gitu, merencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Nah kemudian juga dari teman-teman Astindo itu mengupayakan adanya charter flight ke berbagai tujuan. Karena dengan adanya charter flight ini otomatis akan lebih memudahkan kita untuk mapping turis-turis yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Efektivitas lebih baik yang mana kalau kita lihat dari regular flight begitu dibandingkan dengan charter flight tadi? Sebetulnya lebih dari regular flight dan kami sebetulnya mengharapkan supaya maskapai-maskapai lihat nih, karena dengan harga tiket pesawat yang mahal, tapi ternyata kan buktinya pesawatnya pun juga penuh gitu. Jadi contoh, dulu Jakarta Singapura itu sebelum pandemi, satu hari maskapai nasional kita Garuda punya 6 sampai 8 kali penerbangan. Sekarang satu hari cuma 1 kali. Jadi kami sih harapkan supaya maskapai nantinya juga akan tetap menambah frekuensi penerbangan. Baik, dan ini pun terjadi di hampir semua maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia ya Bu? Betul. Frekuensi penerbangannya memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Nah teman-teman Astindo mengupayakan selain tadi upaya sosialisasi edukasi bahwa planning untuk perjalanan wisata harus diawali begitu dengan lebih dulu, tapi dengan kondisi yang ada bagaimana dong? Karena kan sebenarnya ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja, pendapatan dari teman-teman asosiasi, tapi nyatanya memang ketersediaan dari bangku pesawat atau seatnya sendiri pun terbatas. Iya, jadi kalau yang tadi saya bilang tuh Jakarta Singapura nih sekarang kalau misalkan beli buat sekarang, buat minggu depan mungkin penuh dan harganya mahal ya. Jadi kalau misalkan memang dari masyarakat sudah mau merencanakan perjalanan untuk school holiday di bulan Juli awal, misalkan beli dari sekarang masih cukup terjangkau kok sebetulnya harga tiketnya ke berbagai destinasi seperti ke Malaysia, ke Thailand, ataupun ke Eropa, Korea yang juga baru buka dan happening. Jadi kalau misalkan memang dibelinya, direncanakannya jauh-jauh hari, itu masih lebih murah. Sehingga kami pun ketika promosinya ya bukan buat berangkat minggu depan nih, tapi buat berangkatnya tuh bulan depan, atau 2 bulan mendatang, 3 bulan mendatang. Dan jangan lupa proses visa itu sekarang juga kan cukup perlu makan waktu, tidak seperti dulu karena ini kan membludak semua nih, begitu buka negaranya semua pada mau berangkat gitu. Seperti Australia contohnya, waktu ketika negara mereka baru dibuka setelah 2 tahun tutup border, itu dari seluruh dunia, bukan cuma dari Indonesia yang mau masuk ke Australia. Jadi proses visa pun memakan waktu 45 hari kerja. Nah ini yang perlu disadari masyarakat supaya perjalanan harus direncanakan jauh-jauh hari karena prosesnya itu panjang, nggak semudah dulu. Timing yang tepat kapan kalau kita bisa merencanakan
hari ini begitu, kemudian atau pekan ini keberangkatan yang ideal sebaiknya itu untuk berapa waktu ke depan? At least 3 minggu ya, 3 minggu in advance. Dan jangan lupa sekarang ini kan hampir semua perusahaan itu kan mengalami pengurangan pegawai, pengurangan karyawan. Oke. Sehingga juga diperlukan waktu untuk menyusun nih untuk shift karyawannya seperti apa. Kalau kita kan udah terbiasa ya work from home ya, jadi Ya. kayaknya work from home tuh somehow serasa cuti malahan kan. Nah, bagaimana menyiasat dari teman-teman atau dari masyarakat ini menyiasati juga untuk melakukan mapping atau shift karyawan supaya atau rolling karyawan supaya mereka bisa cutinya tuh bisa diambil sesuai dengan apa yang diterapkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan kan sekarang juga karyawannya udah mulai kurang ya. Jadi ketika ada satu karyawan yang cuti mungkin juga berantakan akhirnya untuk pekerjaannya, operasional perusahaan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Astindo. Ya, Bu Pauline, tadi sudah disampaikan statement dari Menteri Parekraf begitu bahwa kolaborasi dengan maskapai penerbangan internasional maupun promosi terus dilakukan untuk pariwisata Indonesia. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai kondisi yang ada begitu, tadi kenaikan harga tiket karena keterbatasan pesawat, apakah ini bisa menyeimbangkan dengan upaya-upaya kolaborasi dan juga promosi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Nah, yang utamanya tadi saya setuju banget tuh Pak Sandi kalau bilang akan bekerja sama dengan maskapai penerbangan internasional untuk menambah frekuensi penerbangan. Karena memang ini kendala yang dihadapi oleh para wisatawan. Oke. Dengan harga tiket pesawat yang begitu mahalnya, bukan berarti pesawatnya kosong ya, tapi pesawatnya kan ternyata terbukti juga penuh. Berarti kan memang demand-nya juga ada. Saya kebetulan ada grup dari Singapura yang mau ke Indonesia, akan ke Bromo nih minggu ini, harusnya weekend minggu ini. Tapi ternyata batal berangkat, batal datang, karena harga tiket pesawat dari Singapura Jakarta itu mencapai 1.000 Singapura dolar pulang pergi. Akhirnya mereka memilih untuk menunda perjalanan. Nah, ini kan sayang sekali. Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sudah mengupayakan berbagai macam promosi untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Harapannya sih memang tentunya supaya maskapai-maskapai ini mau menambah kapasitas penerbangan mereka. Dan tentunya ketika mereka memilih untuk menambah pesawat, why Indonesia, not to the other destination. Itu kan harus ada kemudahan-kemudahan atau pelonggaran peraturan yang diberikan atau penawaran-penawaran yang begitu menarik yang diberikan oleh Indonesia kepada mereka. Contoh misalkan landing fee-nya atau parking fee-nya itu diberi dengan harga yang lebih murah, pengisian afturnya mungkin dipermudah, ataupun dengan berbagai macam regulasi-regulasi lainnya mempermudah si maskapai ini untuk menambah penerbangan ke Indonesia. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai kerjasama dengan maskapai internasional tadi, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Tapi realisasinya di lapangan apakah sudah benar-benar ada penambahan frekuensi penerbangan begitu? Saat ini belum ada. Mungkin tidak begitu cepat ya, karena kan perlu negosiasi ulang dengan maskapai-maskapai itu seperti tadi saya sebutkan, harus ada berbagai penawaran menarik yang diberikan oleh pemerintah kita Indonesia kepada maskapai-maskapai itu supaya mereka mau menambah penerbangannya ke Indonesia dari slot penerbangan, kemudian dari landing fee segala macam itu. Nah, yang terdekat tadi, mungkin salah satu konsumen Astindo gagal berangkat ke Indonesia karena harga tiket yang cukup mahal. Memang frekuensi penerbangan dari Singapura ke Indonesia saat ini berapa banyak? Ada beberapa, tapi kan belum balik seperti dulu. Jadi tadi saya sebutkan maskapai penerbangan Garuda itu baru 1 kali sehari. Dulunya 6-8 kali. Lalu Singapore Airlines dulu ada 8-10 kali satu hari, sekarang baru ada 4 kali satu hari ke Jakarta. Kemudian ada berbagai low cost carrier lainnya, biasanya mereka terbang 1 hari 3 kali, sekarang baru terbang 1 hari 1 kali atau 2 kali. Baik, nampaknya memang kalau bicara mengenai infrastruktur lebih kepada transportasinya yang justru ini menjadi bottleneck begitu untuk meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, Bu Pauline. Iya, apalagi sekarang juga kan lagi musimnya umroh ya, umroh haji itu kan sudah mulai jalan untuk periode sekarang. Sehingga ketika ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Jeddah kan juga terbatas. Jadi banyak sekali penerbangan lain, penerbangan internasional lainnya seperti Middle East Carrier itu digunakan untuk feeder pesawat umroh. Dan umroh ini kan setelah tertahan 2 tahun membludak langsung begitu pemerintah Arab Saudi memberikan granted untuk Indonesia, warga negara Indonesia
boleh masuk ke negaranya, itu langsung jumlahnya membludak dan rombongannya luar biasa membludak dan Itu mengisi dia. hampir seluruh pesawat internasional. Itu dia momentum yang berbarengan nampaknya begitu ya Bu Pauline ya. Dengan kondisi yang ada, stok pesawat terbatas, kemudian tadi feeder untuk mengantar dari calon jemaah haji ataupun umroh dari daerah ya yang akan dipusatkan ke Jakarta atau keberangkatan dari penerbangan lainnya. Tapi kalau kita lihat dengan destinasi wisatanya sendiri di Indonesia nih, Astindo sendiri melihat prioritas mana sih sebenarnya yang baik dan cakep sekali nih misalnya untuk dipromosikan untuk Wisman? Tentunya Bali masih menjadi favorit dan Oke. kita juga punya Labuan Bajo yang begitu mendunia. Orang-orang sekarang wisatawan mancanegara eager banget untuk datang ke Labuan Bajo karena ceritanya kan katanya Taman Nasional Komodo ini akan ditutup untuk sementara waktu sehingga ini masuk dalam bucket Oke. listnya mereka. Jogja juga ramai sekali, Danau Toba, kemudian juga Belitung dan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kita kan juga sekarang sedang menggiatkan promosi desa wisata karena menurut Pak Jokowi juga membangun desa berarti kita membangun negeri kita. Nah, desa wisata ini kan potensinya luar biasa dari sisi pemandangan alam, kegiatan aktivitas budaya, culture-nya ini kan sangat luar biasa dan menarik untuk wisatawan mancanegara sebetulnya. Cuma memang kurang dipromosikan oleh teman-teman travel agent. Nah, apa yang kami upayakan di Astindo adalah melalui acara-acara travel fair kami mengundang desa wisata binaan dari Kemenparekraf RI atau pemenang anugerah desa wisata Indonesia untuk mempromosikan potensi-potensi desa wisata yang ada di desa mereka sehingga masyarakat kenal. Kalau tak kenal kan maka tak sayang ya. Jadi kalau masyarakat nggak tahu apa sih desa wisata apa sih bisa dikunjungi, kelebihannya apa sih di sana kan mereka nggak akan datang ke desa wisata itu. Oh, jadi kearifan lokal yang ditawarkan juga ini untuk wisatawan domestik maupun mancanegara, Bu Pauline. Iya betul, nature and culture resources ya. Jadi lucu sebenarnya ceritanya lebih banyak wisatawan mancanegara yang kenal dengan desa wisata di Indonesia dibandingkan dengan masyarakat Indonesia sendiri. Oke. Dari beberapa kali acara yang kami adakan dari travel fair kami, Astindo Travel Fair, itu ternyata ada rombongan dari Jerman yang tertarik untuk mengunjungi desa wisata di Jogja. Awalnya cuma 2 orang dari perorangan individual mereka mengunjungi desa wisata di Jogja, kemudian mereka melakukan trekking di sana, mereka senang, mereka bawa lagi teman-temannya dari Jerman 60 orang ke desa wisata itu. Wow. Sama juga ke Werbo di NTT, Ya. itu juga cantik sekali. Cuman kalau orang Indonesia males nih karena harus trekking 4 jam untuk mencapai desa Werbo. Nah, ada orang-orang ekspat-ekspat dari Singapura, dari luar negeri malahan yang mau mengunjungi desa Werbo itu. Itu dia justru itu menjadi salah satu destinasi tujuan berikutnya yang menjadi andalan ya bagi wisatawan mancanegara adalah desa wisata. Nah, ya ini menarik kalau kita bicara mengenai desa wisata, Bu Pauline, yang juga ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menarik lagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Tadi sudah disampaikan ternyata peminatnya banyak di Jerman tadi, banyak juga yang berkunjung ke desa wisata di wilayah Yogyakarta, kemudian beberapa tempat lainnya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengembangannya sejauh ini, apakah sudah sesuai dengan standar mutu pariwisata internasional kah, atau kita lebih menguatkan kepada yang sebelumnya kita bahas kearifan lokalnya, Bu Pauline? Nah, memang desa wisata ini kan susah-susah gampang ya. Ada beberapa yang memang sudah layak dikunjungi, tapi ada juga beberapa yang memang infrastrukturnya masih kurang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengajak teman-teman asosiasi untuk membantu pendampingan desa wisata sehingga desa wisata ini bisa sesuai dengan standar turis, baik turis dari domestik maupun juga turis dari mancanegara. Sehingga kami pun dari Astindo banyak sekali mengadakan acara BIMTEK berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu kami membantu nih teman-teman dari desa wisata, pengelola desa wisata, bikin paket dong supaya masyarakat atau tamu atau wisatawan itu mau nih datang ke sana. Contohnya kalau misalkan satu tempat itu punya aktivitas budaya atau kegiatan seperti menenun misalkan atau memasak bahan-bahan makanan yang ada di desa wisatanya untuk menjadi makanan khas daerah tersebut, makan bersama, cooking class, hal-hal seperti itu, atau membuat kerajinan tangan, aircraft. Nah, itu yang kami minta kepada pengelola desa wisata supaya dikembangkan. Karena kalau kita lihat di luar negeri saja,
Contohnya community based tourism baik di Thailand maupun di Korea yang begitu dipromosikan oleh pemerintahnya, itu kita datang ke sana nggak banyak yang dikerjakan sebetulnya, tapi seperti contoh membuat rengginang misalkan, itu kan Indonesia juga bisa sebetulnya, atau membuat minuman keras khas daerah mereka. Oke. Lalu trekking di hutan, kemudian melakukan acara yoga atau healing di hutan, itu termasuk dari bagian-bagian aktivitas yang bisa dilakukan di desa wisata. Jadi lebih ke arah kreativitas sih dari pengelola desa wisata untuk menjadikan kunjungan ke desa wisata itu memiliki added value untuk wisatawan. Tadi sudah disampaikan ada beberapa yang prioritas, berarti kan mereka sudah memiliki standar yang sama begitu dari masyarakatnya, mekanisme dan pola dari promosi yang ada. Tapi bagaimana dengan pengembangan desa-desa wisata lainnya yang memang masih perlu dibina, kemudian dikawal begitu, Pauline? Karena kan ini bicara mengenai masyarakat daerah pun berbeda-beda ini, Bu Pauline. Iya. Iya, culture masyarakat pun berbeda-beda ya. Jadi ada yang skeptikal, ada yang bisa membuka diri dan menerima wisatawan Itu dengan dia. baik, dengan ramah. Tapi ada juga beberapa daerah yang mohon maaf, ketika melihat wisatawan datang itu mereka seperti ada dolar ya Wow. di mukanya mereka. Iya, Jadi iya, iya, memang iya. wisatawan itu diharapkan mendatangkan uang untuk mereka. Yes, memang wisatawan datang ke desa wisata untuk memberikan nilai ekonomi lebih bagi desa tersebut, tapi nggak serta-merta itu untuk ngasih uang. Oke. Jadi kan sebenarnya dengan promosi, dengan bentuknya promosi, materi promosi, atau kemudian dengan belanja ekraf di sana, itu kan sudah memberikan nilai ekonomi lebih untuk penduduk desa sebetulnya. Harga ini masih menjadi kendala tidak sih? Biasanya kan kalau kita sebagai wisatawan berkunjung begitu, tuh harganya tiba-tiba berubah, Bu Pauline. Kebanyakan seperti itu, apalagi terutama untuk wisatawan asing ya. Oke. Jadi banyak sekali daerah yang menerapkan harga untuk wisatawan lokal sekian, harga untuk wisatawan asing sekian. Oke. Yang which is normal sebetulnya karena di negara lain pun banyak sekali tempat-tempat yang menerapkan seperti itu, tapi dalam angka yang sewajarnya, bukan angka yang ngetok, yang naiknya berkali-kali lipat, 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Sekarang ini kan sudah eranya media sosial, sosial media, eranya viral di mana-mana. Jadi ketika satu wisatawan menunjukkan nih angka di sini kok harganya nggak reasonable, buat orang Indonesia harga sekian, begitu buat orang asing harganya sekian, itu kan sudah menjadi imbas yang tidak baik, dampak negatif untuk promosi pariwisata kita. Oke, Astindo sejauh ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah mana begitu kaitannya dengan pengembangan desa wisata di Indonesia? Yang masih kita utamakan di 5 DSP, jadi kita sudah mengadakan BIMTEK untuk desa wisata di Jogja, Joglo Semar, kemudian juga di Sumatera Utara, Oke. lalu Bali, Lombok, dan minggu depan kita akan ke Sulawesi Utara Oh, rencananya. itu dia. Berarti memang banyak yang harus dikembangkan tapi prioritas tetap harus diutamakan juga begitu. Karena ini yang paling siap untuk menerima wisatawan mancanegara maupun domestik begitu ya, Bu Pauline ya. Iya, betul. Dan kami juga himbau kepada teman-teman travel agent kami, anggota kami, ketika mereka mengemas paket wisata, kita kan tukang jahit nih, kita yang mengemas paket wisata. Iya. Jadi ketika mereka mengemas paket wisata untuk ditawarkan kepada konsumen mereka, Oke. itu kita himbau supaya memasukkan kunjungan aktivitas ke desa wisata, sehingga paling tidak masyarakat Baik. mulai kenal dengan kunjungan ke desa wisata. Oke, dan semoga ini juga didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan tadi frekuensi penerbangan ke daerah-daerah, kemudian menambah lagi tentunya bagi maskapai penerbangan jumlah pesawat yang mereka operasikan. Baik Bu Pauline, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda Terima berikan. kasih. Begitu maju terus Bu untuk industri pariwisata Amin. Indonesia. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih, see you.